Kejahatan penculikan anak sangat meresahkan masyarakat, terutama kedua orang tua. Biasanya pelaku menyasar anak yang masih di bawah umur. Motif pelaku melakukan penculikan juga bermacam-macam, mulai dari mempekerjakan anak, pelecehan seksual, hingga meminta tebusan uang kepada orang tuanya. Crime Story merangkum 5 kasus penculikan anak, sebagian bahkan berhasil terekam kamera pengawas. Lalu bagaimana pelaku penculikan anak beraksi? Berikut informasinya. Aksi penculikan balita yang terjadi di lingkungan masjid di Bekasi, Jawa Barat berada di urutan kelima. Korban Anissa, anak perempuan berusia 3 tahun sedang bermain di lingkungan masjid. Ia kemudian diculik oleh wanita paruh baya. Pelaku yang mengenakan kerudung warna merah ati datang dan mengajak korban bermain. Selang beberapa menit, pelaku menggendong dan membawa korban keluar masjid. Korban yang mengenakan baju warna merah jambu tidak meronta saat digendong pelaku. Berdasarkan keterangan saksi, pada mulanya korban yang diasuh oleh neneknya sedang berada di rumah. Namun saat nenek korban mandi, korban keluar melalui jendela rumah dan bermain di lingkungan masjid seperti hari-hari sebelumnya. Usai mandi, nenek korban mencari keberadaan korban hingga akhirnya dipastikan menjadi korban penculikan setelah melihat kamera CCTV. Korban dirawat oleh neneknya setelah kedua orang tuanya berpisah. Atas kejadian tersebut, ibu korban melaporkan aksi penculikan yang menimpa Anissa ke pihak kepolisian. Di urutan keempat, aksi penculikan dan dugaan pelecehan seksual terhadap bocah perempuan berusia 5 tahun terjadi di Yogyakarta. Inilah detik-detik saat pelaku melakukan aksi penculikan seorang bocah perempuan berumur 5 tahun yang terekam CCTV. Dari video CCTV terlihat pelaku penculikan membawa korban dengan sepeda motor di Gang Satria Umbul Harjo, Yogyakarta. Pelaku lalu menghentikan motornya dan menurunkan korban di tempat sepi. Dalam video berdurasi sekitar 1 menit 40 detik ini, pelaku membawa korban ke sebuah pintu belakang kos-kosan dan diduga melakukan tindakan asusila terhadap korban. Pelaku terlihat memperhatikan suasana atau kondisi sekeliling gang. Namun beruntung, saat itu ada warga yang melintas dan pelaku langsung melarikan diri. Bocah perempuan itu kemudian menangis hingga warga sekitar berdatangan ke tempat kejadian. Aksi penculikan ini dilakukan oleh seorang pria yang diduga masih berumur 23 tahun. Dari keterangan polisi, pelaku diduga melakukan penculikan dengan modus memberi iming-iming kepada korban untuk dibelikan jajanan. Kemudian pelaku melakukan pelecehan terhadap korban. Di urutan ketiga, seorang bocah berumur 3 tahun menjadi korban penculikan saat sedang bermain di dekat rumah. Saat itu pelaku membawa korban Zaki, bocah 3 tahun di Palembang pada bagian depan motornya. Kakak korban sempat melihat dan berusaha mengejar motor pelaku, namun tidak berhasil. Selanjutnya keluarga korban langsung mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan kasus penculikan. Dengan membawa rekaman video CCTV, bibi korban Linda menjelaskan jika korban diculik saat sedang bermain bersama kakaknya tak jauh dari rumah. Keluarga korban berharap kepada polisi agar cepat menemukan korban dan menangkap pelaku. Tidak lama polisi berhasil menangkap kedua pelaku. Motif pelaku melakukan penculikan ternyata ingin meminta tebusan kepada keluarga korban uang senilai 100 juta rupiah. Polisi pun menghadiahi pelaku dengan timah panas pada bagian kaki, dan para pelaku harus menjalani hari-hari di dalam terali besi.
Pelaku menculik anak karena mengaku sayang dan ingin memiliki anak berada di posisi kedua. Inilah video rekaman CCTV yang berdurasi 17 detik, memperlihatkan saat pelaku Cahya membawa kabur seorang anak berumur 5 tahun asal Babakan Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat. Pelaku seorang diri membawa anak berinisial R berumur 5 tahun ke sebuah pusat perbelanjaan untuk bermain sebelum dibawa kabur ke Kota Surabaya, Jawa Timur. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan dari ayah korban, polisi akhirnya bisa menangkap pelaku di Kota Surabaya. Pelaku pun langsung dibawa ke Mapolrestabes Bandung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku menculik anak tersebut karena sayang dan ingin memiliki anak. Pelaku membawa korban ke Surabaya selama 20 hari dan kabur menggunakan bus. Selama tinggal di Surabaya, korban dan pelaku tinggal di sebuah kontrakan. Pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara, sementara anak korban penculikan sendiri telah dikembalikan kepada orang tuanya dalam keadaan sehat. Di posisi pertama, percobaan penculikan anak gagal setelah korban yang digendongnya berontak melepaskan diri. Terlihat dalam video, 3 orang anak sedang bermain di depan gang jalan komplek. Saat bersamaan, pria berbaju hitam berupaya merayu dan menggendong salah satunya. Upaya menggendong salah satu anak ini dilakukan beberapa kali. Pelaku yang berhasil membawa korban ternyata tidak berlangsung lama, karena bocah tersebut berontak untuk melepaskan diri dan ingin bergabung kembali bersama 2 temannya yang lain. Usai terlepas dari gendongan pria berbaju hitam, bocah tersebut selanjutnya kembali bermain bersama 2 rekannya. Polisi yang mendapat laporan kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku. Saat diinterogasi, pelaku mengaku tidak berniat menculik dan hanya tertarik terhadap korban karena menggemaskan dan lucu. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 83 junto pasal 78 dan pasal 30 KUH pidana tentang penculikan anak di bawah umur dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Maraknya kasus penculikan anak hendaknya disikapi orang tua secara serius, terutama untuk selalu mengawasi anak yang masih balita dan remaja saat mereka bermain, agar kasus penculikan serupa tidak terjadi lagi